Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Rima Mutiara Putri, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Ciampea, Kabupaten Bogor. Ini adalah video aksi nyata saya di modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu selaku perwakilan dari sekolah, yang terhormat Bapak Ibu CGP Angkatan 10 SMA Negeri 1 Ciampea. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk mengefektifkan waktu, pada kesempatan ini saya akan memandu teman-teman yang melakukan diseminasi dari modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun susunan acara yang pertama adalah sambutan, yang kedua diseminasi budaya positif yang terdiri dari budaya positif, teori motivasi, hukuman dan restitusi, keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol dan restitusi segitiga. Untuk masuki acara selanjutnya itu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Idrus. Kepada Pak Idrus, Terima kasih Ibu Munati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu di calon guru penggerak. Materi ini sangat penting. Mudah-mudahan budaya positif ini menular juga ke budaya sekolah. Kalau tadi disampaikan misalnya ada segitiga restitusi kaitan dengan penanganan anak, misalnya anak terlambat atau anak mengalami permasalahan atau melanggar tata tertib, kita bisa menerapkan segitiga restitusi agar anak mungkin tidak merasa bersalah, misalnya pada posisi tidak merasa bersalah. Biasanya itu yang paling baik kita menempatkan anak agar bisa memanage kesalahannya, menyadari, kan itu yang lebih penting. Jadi kita tidak lagi sebagai pengawas, guru sebagai pengawas. Walaupun bagaimana Bapak Ibu capek, anak banyak sekali, kita hampir 1000 siswa kita awasi, itu hampir tidak mungkin sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi yang lebih penting anak memiliki kesadaran dengan punya budaya positif, dia menjadi sadar, oh iya saya telah terlambat atau saya telah melanggar peraturan. Lalu dia dengan kesadarannya, dengan refleksinya menyadari bahwa itu semua salah, dan dia bisa berperilaku positif sesuai yang kita inginkan. Tentu tadi disampaikan mata acaranya atau materinya banyak sekali. Ini materi yang perlu Bapak Ibu simak. Mungkin saat ini kita belum menjadi calon guru penggerak, atau alhamdulillah kita ada beberapa teman kita yang telah masuk ke calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan ada angkatan selanjutnya dan selanjutnya, agar semua guru di SMA Negeri 1 Ciampea bisa mengikuti program calon guru penggerak. Program ini sangat positif, kita dukung. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih untuk sambutannya dan sekaligus support bagi kami semua. Mudah-mudahan kita bisa membangun budaya positif sekolah sehingga anak-anak akan menemukan jati dirinya jauh lebih baik dengan penuh kesadaran. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi yang akan dilakukan pertama oleh Bapak Ahmad Syarifuddin terkait dengan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau kita bicara tentang disiplin ya, tentu kita sebagai guru sudah tidak asing dengan kata tersebut. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu guru, apa sih yang terlintas dari benak Bapak Ibu guru mendengar istilah disiplin? Keteraturan. Terus apa lagi? Aturan. Terus apa lagi? Tata tertib. Ya, bagus ya Bapak Ibu, tadi sedikit gambaran tentang disiplin tersebut. Jadi memang disiplin itu diambil dari kata disiplin, ya, yang diambil dari bahasa Inggris, di mana disiplin adalah bentuk keteraturan, ya, di mana sebenarnya disiplin adalah puncak dari pemikiran manusia, di mana disiplin ini dibuat untuk mengatur kehidupan manusia agar bisa selaras dan juga serasi. Nah, menurut teori kontrol ya oleh Dr. William Glasser. Di sini William Glasser menjelaskan bahwa ilusi guru mengontrol murid ya, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan juga bermanfaat. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, biasanya kalau poin 4 ini terjadi di kebudayaan orang-orang timur, orang-orang Asia. Makanya ada istilah undak usuk basa ya kalau di bahasa Sunda, di mana orang tua itu memiliki hak yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang lebih muda. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Di sini sesungguhnya yang memiliki kontrol itu secara stimulus ya, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Di sini jelas kita harus memahami orang itu sesuai dengan kacamata manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam sosiologi ini disebut sebagai istilahnya adalah labeling ya, dimana dalam teori kontrol atau pilihan semua perilaku memiliki tujuan masing-masing. Jadi orang mungkin berperilaku tersebut ada sebabnya, ada alasannya. Mungkin kalau dilihat-lihat misalnya dia melakukan kesalahan, mereka punya salah satu alasan tersendiri yang tidak bisa diungkapkan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi pada dasarnya sebenarnya yang bisa mengontrol diri sendiri yaitu dirinya sendiri, ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, di mana setiap individu, setiap manusia memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Tentu kalau kita bicara tentang di modul 1.1 ya, di situ dijelaskan tentang karakteristik seseorang sendiri itu harus menyesuaikan dengan kodrat alam dari manusia itu sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Tapi menurut teori kontrol di sini, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini tentu dengan adanya kolaborasi, saling bekerja sama, itu bahkan bisa memberikan sebuah alternatif baru. Sebenarnya dalam budaya Indonesia ini sudah dicontohkan seperti budaya musyawarah ya, dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Tapi menurut teori kontrol di sini model berpikir menang, menang dan menang. Jadi memang yang namanya orang itu harus optimis. Karena memang kalau kita optimis, hasilnya juga pasti bakal lebih mudah. Jadi jangan menganggap segala sesuatunya sulit ya. Tapi kita harus memiliki tingkat optimisme tinggi. Kemudian di sini ada bagian tentang disiplin positif ya. Ada beberapa teori kontrol. Anda tadi sudah dijelaskan mengontrol orang lain, kemudian semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan sebuah pilihan, kemudian realitas kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Di sini di poin pertama, makna disiplin di sini yaitu belajar mengontrol diri sendiri untuk menggali potensi kita sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ada beberapa teori motivasi di sini, menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, kemudian menghargai diri sendiri. Kemudian model berpikir menang dan kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol ya. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Kemudian realitas kebutuhan, sebenarnya manusia pada hakikatnya memiliki 5 kebutuhan dasar ya. Yang pertama yaitu bertahan hidup, menguasai, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan juga kebebasan. Apakah makna dari disiplin? Mungkin di sini akan menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan tadi, di mana tadi sudah dibahas tentang disiplin itu artinya belajar, disiplin membuat orang menggali potensi dirinya sendiri sebagai sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut filsuf Yunani, Sokrates dan juga Plato. Kemudian dalam budaya kita makna kata disiplin ini sudah berubah ya, di mana sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan untuk dihargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Padahal kalau dari esensi kata, disiplin itu adalah bentuk belajar. Tapi dalam budaya kita, makna disiplin itu adalah bentuk sebuah ketidaknyamanan atau kepatuhan atau sebuah aturan. Makanya tadi sedikit pemantik ya, disiplin itu dekat dengan aturan, padahal arti disiplin itu yaitu belajar. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal di sini, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan ya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dirinya sendiri dapat mencapai tujuan yang mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini
implementasi bentuk kurikulum ini ya, kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka. Di sini menerapkan beberapa fondasi di mana kita harus mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong kreatif. Teori motivasi dan penghargaan serta restitusi ya, di sini ada beberapa teori motivasi. Yang pertama, motivasi eksternal ya. Motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar yang membuat orang ingin menaati sebuah peraturan di sini. Nah, orang atau murid di sini ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga murid tersebut mau atau mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah. Kemudian motivasi internal ya di sini. Eksternal yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan atau disebut sebagai punishment, di mana apa yang akan didapat apabila saya melakukan hal tersebut. Jadi kebanyakan murid ingin menuntaskan sebagai siswa untuk memenuhi atau mengikuti aturan karena memang ingin mendapatkan nilai tinggi ya, kemudian ingin supaya tidak ada yang mengganja ya atau ketidaknyamanan. Kemudian motivasi internal di sini, tujuan disiplin positif yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukan hal tersebut. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain, untuk membujuk dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Di sini bentuk-bentuk hukuman itu yaitu pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Kemudian penghargaan untuk menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan juga penghargaan merusak hubungan. Nah, tentu yang terlintas di sini apa itu hukuman dan apa itu penghargaan. Nah, penghargaan menurunkan sebuah kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, bila kita lihat di sini dari perbedaan ya, tentu Bapak Ibu kalau tadi sudah sedikit dijelaskan apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi di sini. Kalau di kalimat di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa? Konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi hukuman. Konsekuensi ya. Kemudian
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Ya, konsekuensi ya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Ini hampir sama dengan yang atas ya. Ini hukuman. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Di sini hukuman ya sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi suatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman bentuknya dalam bentuk paksaan, ya, sedangkan konsekuensi dalam bentuk stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman kalau dari segi perasaan, hukuman ini dapat memberikan perasaan marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi memang ini sebenarnya bagian dari bentuk akibat peraturan. Tapi bentuk hukuman dan konsekuensi ini berbeda. Artinya hukuman sifatnya memaksa, kalau konsekuensi itu berdasarkan stimulus. Artinya akibat yang buruk itu bentuknya hukuman, akibat baik yaitu konsekuensi. Kemudian restitusi, ya di sini ada segitiga restitusi, di mana harus memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Mungkin nanti akan sedikit dijelaskan di segitiga restitusi ya, tentang proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen, ya. Nah, tadi kan sudah sedikit dijelaskan ya tentang perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Tapi kalau sekarang ditambahkan dengan restitusi, istilah baru, di mana hukuman yang menyakitkan harus terjadi. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tersebut itu harus dipatuhi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi di sini harus adanya sebuah pilihan satu sama lain. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid dan anak untuk jangka panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk
murid anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi itu menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban dapat diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman murid anak akan tersakiti, konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi murid anak mendapatkan penguatan. Kemudian hukuman perilaku pasif agresif meningkatkan. Kemudian konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi harus menerus dan juga guru. Sedangkan restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Sedangkan hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Sedangkan yang selanjutnya itu peraturan titik-titik harus kamu lakukan. Sedangkan kalau restitusi kamu harus melakukannya dan terima kasih. Sedangkan kalau restitusi itu apa yang kamu yakini dan apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Kemudian dari identitas lain, murid anak membenci peraturan. Sedangkan konsekuensi murid anak menghormati peraturan. Dan restitusi murid anak menghormati dirinya dan untuk orang lain. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan, kemudian memiliki tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan sebuah tindakan. Kemudian restitusi fokus pada sebuah solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan berlanjut kepada materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Rima. Kepada Ibu Rima, kami persilakan. Terima kasih Ibu Munati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Oh, tapi masih nyaring nih, semangat ya. Tapi nggak apa-apa karena ini jam rawan. Gimana kalau kita rada pemanasan dulu ya Bapak Ibu ya. Yuk berdiri yuk, berdiri. Berdiri, oke. Bapak Ahmad boleh nggak di sini Bapak Ahmad? Boleh. Oke, kita ice breaking dulu sebentar. Kita main panjang pendek namanya Bapak Ibu. Kalau panjang itu kayak gimana Bapak Ahmad? Ini. Kalau pendek? Ini. Oke. Nah, sekarang kita akan balik. Kita akan balik kalau panjang jadi pendek. Nah, kalau pendek jadi panjang. Nah, oke, kita tes dulu nih. Oke, yuk. Panjang, pendek, panjang. Oke, yuk. Kita mulai ya, yuk. Konsentrasi. Panjang, pendek, 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 panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, 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 pendek. Iya, semuanya. Terima kasih Bapak Ahmad. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Baik. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang salah satu budaya positif yang disebut dengan keyakinan kelas. Boleh next.
Baik, apa itu keyakinan kelas? Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu Bapak Ibu, pernah nggak buat keyakinan kelas? Atau mungkin kesepakatan kelas seringnya kita dengar? Nah, gimana di kelas ya Bapak Ibu ya? Terus ditempel nggak? Tempel di dinding, oke. Baik. Kalau di sini keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif perlu ada yang namanya kesepakatan bersama dalam kelas yang kemudian pada akhirnya akan menjadi keyakinan kelas. Nah, kalau dilihat dari deskripsi tersebut, keyakinan atau kesepakatan kelas itu adalah sebuah cara untuk membuat kebiasaan positif supaya menjadi budaya positif di kelas ataupun di sekolah, seperti itu. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Next. Nah, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Disebutnya kan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah keselamatan. Lalu mengapa kita harus memakai masker di setiap saat? Jawabannya mungkin karena kesehatan. Nah, kesehatan, keselamatan itu yang disebut dengan keyakinan yang kita yakini. Jadi kalau misalnya kita pakai helm pada saat bawa motor, nanti kita yakin bahwa helm itu akan membuat kita selamat gitu. Salah satu faktor yang akan membuat kita selamat di perjalanan. Sedangkan kalau kita pakai masker setiap saat, mungkin ini pada zaman Covid ya Bu, kalau kita pakai masker setiap saat artinya berarti kita itu akan sehat. Salah satu faktor yang membuat kita sehat yaitu memakai masker. Itu yang disebut dengan keyakinan yang ada di dalam pikiran kita. Selanjutnya, baik, di sini penjelasannya. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, ini salah satunya mengapa disebutnya keyakinan bukan peraturan. Karena keyakinan itu biasanya kalimat-kalimatnya juga akan berbunyi positif. Tidak seperti peraturan yang biasanya diawali dengan kata jangan memakai sepatu berwarna misalnya gitu. Jangan terlambat masuk ke kelas. Nah, seperti itu. Next. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan universal. Lalu keyakinan kelas juga dibuat dalam bentuk positif seperti yang barusan saya jelaskan, tidak berbentuk negatif. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Betul. Jadi kalimatnya yang nggak usah terlalu panjang, pendek-pendek aja. Dan mungkin itu akan membuat lebih efektif juga ke siswa. Keyakinan kelas juga sebaiknya harus diterapkan di lingkungan tersebut, ya. Warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Curah pendapat maksudnya apa ya? Mencurahkan pendapat mereka, gitu, isi hati mereka tentang apa yang mereka inginkan atau unek-unek atau keyakinan mereka sendiri. Kemudian bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, nah ini adalah prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, kalau di sini Bapak Ibu sudah buat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, berarti Bapak Ibu sudah melakukan prosedur ini, pembentukan keyakinan sekolah. Di sini dipersilahkan warga sekolah atau murid-murid kita untuk bercurah pendapat, gitu ya. Bisa mungkin lewat secari kertas atau sticky notes yang dibagi-bagi ke setiap siswa. Kemudian siswa akan mencatat semua curah pendapatnya di kertas tersebut. Kemudian nanti akan disusun keyakinan kelasnya. Kemudian nanti akan dicek setiap kata-kata di dalam sticky note tersebut supaya
semua kata-katanya itu menjadi kata-kata yang positif. Contohnya di situ sebelumnya Pak Ahmad, jangan berlari di kelas atau koridor, itu diganti menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Terus misalnya kalau ada kalimat jangan terlambat masuk kelas, kira-kira diganti sama kalimat positif jadi apa? Datang tepat waktu, betul. Next. Nah, hendaknya harus selalu ditinjau kembali ya daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Kemudian ini sudah contohnya. Next lagi Pak Ahmad. Next lagi aja. Nah, ini dia contoh-contoh keyakinan kelas. Di sini selalu bersikap positif. Berarti mungkin tadinya katanya jangan negatif thinking misalnya, jadi selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu ketika ada yang berbicara yang lain mendengarkan, mengedepankan kejujuran, hadir 15 menit di kelas sebelum pembelajaran, menyimpan kembali barang pada tempatnya, mengerjakan sendiri saat ulangan. Di sini mungkin tadinya jangan mencontek gitu, jadi mengerjakan sendiri saat ulangan. Nah, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Baik, keyakinan kelas sudah selesai. Nah, sekarang kita akan beranjak ke budaya positif selanjutnya, yaitu tentang teori kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Baik, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Semua orang pasti punya atau butuh yang namanya kebutuhan dasar ini. Jadi di sini ada 5 yang akan dibahas tentang kebutuhan dasar manusia. Next. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Pastinya setiap manusia yang bernyawa, yang hidup gitu, yang ingin hidup pasti butuh yang namanya bertahan hidup. Nah, di sini dijelaskan kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Nah, itu yang sifat-sifatnya biologis itu yang disebut dengan kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya makanan gitu ya, kesehatan, rumah, pakaian. Kemudian kebutuhan yang kedua yang dibutuhkan oleh manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Siapa yang tidak ingin disayangi kan? Setiap orang pasti ingin disayangi dan diterima. Nah, itu salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Next. Kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi ketika misalnya kita punya kemampuan, rasanya kita ingin kan, rasanya diakui oleh orang lain, oh bahwa aku tuh mampu loh melakukan ini. Nah, itu juga sebuah kebutuhan. Gitu. Lalu kebebasan, kebutuhan kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan. Setiap orang juga pasti rasanya ingin bebas untuk memilih sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan pilihan kita. Nah, itu juga termasuk kebutuhan kita. Misalnya di sini nafsu. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, jadi itu adalah salah satu kebutuhan kita, ingin memilih sesuai dengan keinginan. Next. Yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Setiap orang yang bernyawa, setiap orang di dunia ini pasti ingin merasa bahagia kan, hidupnya ingin merasa senang. Jadi kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan yang mencari kesenangan dengan cara misalnya bermain, bercanda gurau, atau Bapak Ibu di sini apa sih mencari kebutuhan kesenangannya dengan scroll TikTok misalnya, terus lihat Shopee. Masukin dulu aja ke keranjangnya kan, itu kan udah kayak senang, nanti gimana nanti lah di itu udah senang biasanya gitu. Oke, next. Nah, ini adalah kesimpulannya. Setiap orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Bila mereka tidak bisa mendapat kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini sangat amat ada korelasinya dengan siswa kita nih. Jadi kalau seandainya siswa kita ada yang melenceng atau misalnya ada yang berbuat kenakalan, itu pasti sebetulnya ada latar belakangnya nih. Apa sih kebutuhan apa yang belum mereka penuhi gitu. Ini ada sekali hubungannya. Nanti mungkin ada dijelaskan
berikutnya. Baik, dunia berkualitas di sini sedikit saja. Dunia berkualitas itu tempat khusus dalam pikiran seseorang yang menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup, juga membuat seseorang merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi dunia berkualitas itu gambaran terbaik dalam hidup yang membuat hidup seseorang menjadi lebih bermakna. Jadi dunia berkualitas itu tempat khusus yang seseorang yang ada di pikiran dan di hatinya, mungkin bisa seseorang yang mereka sayangi, orang tua, pasangan, anak. Nah itu kalau misalnya itu semua bisa ada di dalam pikiran dan memotivasi kita, itu disebut dunia berkualitas begitu. Oke, yang terakhir yang akan coba saya paparkan yaitu tentang 5 posisi kontrol. Ini berlaku tidak hanya di sekolah saja Bapak Ibu, ternyata ini kalau nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini, bisa baca, ternyata berlaku juga untuk kita di rumah sebagai orang tua ataupun sebagai kakaknya adik kita atau tantenya keponakan kita gitu. Kita lihat ya di sini ya, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, kedua pemberi rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan terakhir manajer. Penghukum. Nah, penghukum itu bisa, hukuman itu kan bisa berupa fisik atau verbal gitu. Fisik udah jelas yang berhubungan dengan hukuman badan gitu ya, pokoknya yang bisa menyebabkan kelelahan atau kesakitan fisiknya. Sedangkan kalau verbal itu datang dari ucapan dari mulut kita gitu. Kemudian pemberi rasa bersalah. Nah, kalau kita ada di posisi pemberi rasa bersalah sebagai guru, itu biasanya itu nanti itu kalimat-kalimat yang muncul dari kita, misalnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu gitu. Nanti kan akhirnya si anaknya kayak merasa bersalah gitu. Terus berapa kali sih bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu melakukan ini? Aduh, ini sering banget sepertinya yang kita lontarkan gitu. Maka sesungguhnya pada saat itu berarti kita itu ada di posisi kontrol membuat merasa bersalah. Next, sebagai teman. Nah, ini juga kayaknya kita sering juga ya sebagai teman nih perannya. Karena biasanya kalau sebagai teman kita bilangnya gini, ayo bantu dong demi bapak ya, misalnya. Terus ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, atau oke nggak apa-apa deh nanti ibu bantu ya, misalnya itu sebagai teman. Nah ini ada bagus, ada jeleknya juga gitu. Jangan terlalu yang terus-terusan sebagai teman juga ya Bapak Ibu, karena kalau misalnya terus-terusan kita memposisikan sebagai teman, maka si anak akan kurang mandiri ya, terus khawatir terlalu karena mungkin merasa dekat, jadi rada kalau bahasa Sundanya itu menjak ya, curangung gitu ya gitu. Next, pemantau. Nah kalau pemantau itu biasanya kita suka bilang, kamu tahu kan peraturannya apa, kamu tahu kan hukumannya apa, terus tahu kan konsekuensinya apa gitu. Selalu mengingatkan akan konsekuensi sama hukuman aja kalau pemantau. Terus kalau terakhir manajer. Nah kalau manajer, nah ini sepertinya kalau manajer itu memang bahasanya lebih bijaksana, terus lebih dengan step-step gitu. Kalau menangani anak itu dengan step-step, ada step-stepnya gitu, seperti apa yang kita yakini. Biasanya ini nanti terakhir munculnya misalnya kalau ada yang nyontek, berarti kita tanya dulu misalnya, kamu benar nyontek, jadi konfirmasi dulu gitu. Terus apa alasan kamu menyontek? Pasti kamu punya alasannya, misalnya nggak belajar bu gitu. Oke, kenapa kok bisa nggak belajar? Begadang kayak gitu. Terus aja sampai ada di titik dimana kita mencari solusinya bareng-bareng. Nah karena kamu seperti itu, kamu tahu kan menyalahi aturan, menyalahi keyakinan, berarti kamu bersedia nggak mencari solusinya gitu. Nanti ujungnya seperti itu gitu. Itu untuk manajer. Nah Bapak Ibu, setelah melihat tadi 5 posisi kontrol, kira-kira kita ada di mana nih biasanya? Teman, teman,
Iya. Saya orang tegaan penghukum. Berhukum. Tapi pernah nggak ada di posisi manajer? Pernah ya pasti ya. Tidak disadari. Ya mungkin karena tidak disadari ya. Sebetulnya kita ya. Gini Bu, kalau 5 posisi kontrol ini nggak setiap harus ke kita tuh harus selalu ada di situ. Apalagi kita menghadapi anak-anak SMA yang mana kenakalannya itu unpredictable gitu, nggak disangka-sangka ternyata aku bisa gitu melakukan itu gitu. Nggak kayak anak SD yang sebenarnya bisa kalau kita jadi manajer tuh paling enak gitu. Tapi kalau anak SMA kayaknya kurang gitu. Jadi kalau ibaratnya kita bikin obat, kita harus ngeracik kayaknya. Kadang kita harus jadi teman, kadang harus jadi manajer juga gitu. Kayaknya dikombinasiin lah gitu, nggak harus terus-terusan jadi satu kontrol. Baik, Ibu, video ini akan disampaikan oleh Bu Yuli. Ibu, mana? Selanjutnya tentang fungsi kontrol ada video, Bapak Ibu silakan disimak. Terima kasih. Ya silakan Bapak Ibu ditonton dulu ya video yang ditayangkan ini. Kemudian nanti kita amati atau cermati ya apa yang dibagikan. Silakan menonton dan merefleksikannya. Berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Ini ya yang yang disampaikan oleh guru tadi, gimana Ibu kira-kira? Ya, ada di posisi kontrol yang mana? Pemberi rasa bersalah. Kemudian ada posisi yang penghukum. Yang lebih tepat diulang lagi boleh ya? Bentar, diulang lagi. Nah, ini baru satu ya. Bagi anak-anak, silakan daerah kembali kamu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Nah, itu ya. Si ibu guru tadi memberikan hukuman ya, kemudian posisi atau si ibu guru itu sebagai penghukum mungkin ya. Itu ya. Lanjut. Kita pemberi rasa bersalah. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak mengerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Ya. Nah, ini guru B ya, si Bapak ini berbeda ya tentunya dengan yang tadi yang pertama ya, dengan si ibu itu. Nah, kira-kira ada di posisi kontrol yang mana? Yang kedua, pemberi rasa bersalah ya. Di sana jelaskan ada yang penekanan ke si murid itu ya, untuk itu ya memberikan kalimat. Bayangkan ya, kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu itu, jadi merasa ya memang di satu sisi mungkin untuk menyentuh hatinya gitu ya, tapi kan di sana ada ya itu ya, jadi merasa bersalah ya di murid itu. Ya baik, yang ketiga
Enggak dilihat lagi. Ya udah, nanti jangan bilang lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, yang tadi kata ya maksudnya. Pas dulu dong. Ya, tenang. Wah, jadi kalau lagi apa ya? Nah ini guru yang ketiga ya, di sini jelas dari ya posisi kontrolnya yaitu sebagai teman, di sana ada ya di dialog itu, dan ada dampaknya juga ya disampaikan atau di ya mungkin dalam hatinya tadi kan ya si murid itu, yaitu merasa aman, mungkin ya merasa aman kalau dia melanggar lagi karena ya si ibu gurunya itu memposisikan sebagai teman. Ya baik, berikutnya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh dan ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Nah, kalau yang ini yang keempat kira-kira sebagai apa? Pemantau, ya pemantau bisa ya pemantau. Ya yang terakhir ya di sini. Saya menunggu. Saya terlambat kumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore banyak ibu jadi warung, gak sempat kumpulin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kadang-kadang sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Ya, baik yang terakhir sudah ditebak mungkin ya oleh ibu-ibu di sini, yaitu sebagai manajer ya, dengan nada dan intonasinya juga kan berbeda ya dengan yang paling kelihatan itu yang penghukum yang pertama, itu nada intonasinya juga begitu ya, berbeda dengan yang lainnya. Baik, dilanjut ya. Nah, saya akan untuk selanjutnya ya membahas tentang segitiga restitusi yang sebelumnya sudah disampaikan juga oleh Pak Ahmad ya pada awal. Nah, di sini yang pertama ya ada 3 tahapan ya di sini untuk segitiga restitusi itu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini, perlu diketahui juga ya, segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang digunakan untuk penyelesaian masalah dengan menggunakan 3 tahapan yang tadi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian restitusi sendiri itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat ya. Nah, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah yang mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau jadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, berikutnya ini penjelasan yang tadi ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ya, diantaranya yaitu kondisi untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, contoh di sini kalimat yang dapat digunakan adalah berbuat salah ya, salah itu adalah hal yang manusiawi, gitu kan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, ya gitu ya. Bapak atau ibu pun pernah berbuat salah, gitu.
gitu ya. Dan kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini dan sebagainya gitu ya. Itu menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya yang kedua, nah, validasi tindakan yang salah. Yang di sini validasi tindakan yang salah itu membantu untuk mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut ya. Jadi tidak kita langsung gitu ya kesalahan itu diinginkan ya. Nah, pada dasarnya setiap tindakan yang manusia lakukan tujuannya adalah kebutuhan dasar dalam dirinya seperti kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, kalimat yang dapat digunakan dalam tahapan yang kedua ini yaitu ini ya, kamu seharusnya dapat melakukan hal yang lebih baik, tapi kenapa kamu tidak melakukannya? Nah, ini kalimat-kalimat yang bijak ya, yang saya rasa bisa disampaikan ya dalam validasi tindakan yang salah ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru dan sebagainya. Itu yang kedua ya, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, yang menanyakan keyakinan setelah yang dua tahapan itu, kemudian yang terakhir ini melihat dan menyadari kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kalimat-kalimat yang bisa disampaikan di tahapan yang ketiga ini yaitu apa yang kamu ingat mengenai nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah, gitu ya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, ini mengingatkan kepada murid itu untuk apa yang sudah disepakati ya di dalam sebelumnya di kelas. Kemudian kelas yang paling ideal itu seperti apa, kemudian kamu ingin menjadi anak seperti apa ya, apa yang kamu rasakan dan sebagainya. Nah, contoh video restitusi, silakan Bapak Ibu untuk menonton dulu. Betul Pak, betul banget. Masa aku dikatain seperti ini Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain apa di depan kelas. Betul banget. Oh begitu. Ya pasti kalau marah besar. Bapak juga akan marah apabila ada yang menurut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya ngatain Eka Pak. Betul banget. Saya dekat-dekat dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu bukan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya berdiri lah. Masa saya disuruh kampusnya? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak berbeda bayar, hanya mendekat-dekat. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mendekat saja. Ya benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berubah dari arah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang dekat-dekat di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau tuntutan tidak? Enggak lah Pak. Sampai Pak jadi kemarin. Jadi keyakinan atau tuntutan yang tidak sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Ada yang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa berpraktik. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar dan lebih tidak berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah itu tidak?
Bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Bagaimana bangga bersahabat dengan sendiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Dari video yang baru saja ditonton ya, itu penerapan segitiga restitusi sangat jelas ya. Yang tahapan awal yaitu bisa diulang Bapak Ibu. Tahapan awal untuk segitiga restitusi menstabilkan identitas ya, dimana siapa tadi siswa itu diminta untuk menjelaskan ya apa yang sudah terjadi gitu kan ya, kemudian ditanya penyebabnya apa. Yang kedua tahapannya yaitu validasi tindakan yang salah gitu ya. Kemudian oleh wali kelas gitu ya ditanyakan juga apa yang salah gitu ya. Jadi apa ya posisinya ya sama-sama ya, maksudnya selama ini juga kita sering ya, apalagi sebagai wali kelas itu untuk menangani atau melaksanakan segitiga restitusi itu. Hanya mungkin kita ya penyampaiannya kan masing-masing berbeda gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas ya, menanyakan keyakinan kelas. Nah, siswa itu kan paham sebelumnya kan apa yang salah, apa yang sudah disepakatinya gitu kan ya, sehingga di sana juga di terakhir, bagian terakhir oleh Bapak Guru itu ada untuk pernyataan untuk menguatkan juga atau memberi penguatan positif ya kepada siswa tersebut itu. Dan akhirnya siswa tersebut juga paham gitu ya bahwa apa yang telah dibuatnya itu tidak benar gitu ya, kemudian menyadari apa yang salahnya itu. Kemudian itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan modul 1.4 tentang budaya positif yang telah kami paparkan bertiga ini. Untuk selanjutnya sebelum ditutup saya kembalikan ke moderator Ibu Munafik, silakan Bu. Baik, kita beri aplaus dulu untuk ketiga teman-teman kita hari ini. Ya, alhamdulillah teman-teman kita sudah melakukan pengimbasan atau diseminasi terkait dengan budaya positif di sekolah, dan ini merupakan sebuah upaya untuk kita bersama-sama membangun kesadaran kepada siswa, dan ini pastinya perlu proses panjang, perlu kolaborasi dan perlu komitmen. Tapi yang terpenting di sini kita mulai tahu bagaimana hukuman, konsekuensi dan restitusi, karena pada dasarnya hukuman itu akan membentuk identitas yang gagal. Jadi anak itu merasa bersalah, kemudian tidak dihargai. Kemudian konsekuensi anak sudah mulai pada kondisi yang positif ya, identitasnya mulai identitas yang lebih baik, walaupun tadi ketika konsekuensi lebih kepada akan ada sebab akibat yang dia dapatkan. Sementara pada restitusi ini adalah kegiatan yang sangat baik dalam membentuk disiplin kita semua, terutama siswa, karena akan muncul nilai-nilai kesadaran dan mereka belajar dari kesalahan yang mereka perbuat, kemudian mereka ingin memperbaikinya. Nah, inilah tugas kita sebagai guru. Nah, baik Bapak dan Ibu, sebelum saya tutup pada kegiatan siang ini, saya mohon kepada peserta ada yang bisa menyampaikan apresiasi ataupun refleksinya dari kegiatan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu di depan yang sudah menyampaikan materi tentang budaya positif. Silakan. Oke, terima kasih Bu Nia untuk bisa menyampaikan apresiasi ataupun refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Refleksi di sore hari ini menurut saya merefresh kembali kita ya, bagaimana kita menghadapi siswa-siswi kita di sekolah dengan budaya positif itu, karena selama ini ternyata kita banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Dari pemaparan teman-teman
tadi itu merefresh kembali harus seperti apa sih kita menangani siswa itu, mulai dari menemukan identitasnya, kemudian mengarahkan dan menemukan keyakinannya gitu. Saya rasa yang disampaikan oleh teman-teman ini sudah sangat baik, sangat positif, berbagi dengan kita itu sangat bagus. Jadi kita ikut tergerak gitu, dan akhirnya mudah-mudahan kita bisa ikut menggerakkan sekolah kita menjadi lebih baik gitu. Terima kasih. Terima kasih Dunia, dan mudah-mudahan tadi di awal kita sampaikan bahwa ini untuk kepentingan anak-anak kita. Mudah-mudahan teman-teman yang belum masuk pada program guru penggerak pada akhirnya akan mengikuti, dan kalaupun tidak, kita akan tetap sama-sama bergerak karena beberapa guru di sini sudah menjadi guru penggerak yang harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan sehingga sekolah kita akan menjadi maju. Baik, akhir kata kita sudah berada di ujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa berkolaborasi dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video diseminasi di sekolah saya tentang budaya positif. Selanjutnya, ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas. Pertama, anak-anak melakukan curah pendapat di atas sticky note, kemudian ditempel di atas papan tulis. Kemudian, saya mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kategori. Sampai akhirnya, tada! Inilah kesepakatan kelas yang telah kami buat bersama dan telah ditempel di dinding untuk diyakini bersama-sama. Sekian video aksi nyata saya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.